Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Ayuni Tias. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi atau IKIP Siliwangi. Saya angkatan 2020. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau melaporkan hasil pengerjaan project citizen saya yang berjudul dampak COVID-19 terhadap perindustrian di Indonesia. Nah, untuk melakukan atau dalam mengerjakan project citizen ini, saya mengambil referensi dari beberapa laman atau website berita online. Salah satunya yaitu cnbcindonesia.com. Sudah lebih dari 1 tahun sejak pandemi COVID-19 menyerang warga di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sejak saat itu juga berbagai permasalahan baru muncul ke permukaan. Berdasarkan pernyataan dari beberapa laman atau website berita online yang saya dapatkan, ini semua sektor atau bidang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah tentu saja kesehatan warga itu akan terganggu karena munculnya virus baru ini. Yang kedua juga ada pendidikan, ekonomi, lalu hingga kondisi psikologis warga pun terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, perekonomian menjadi faktor yang utama, masih menjadi salah satu faktor utama yang terkena dampak COVID-19 ini. Sektor pendukung perekonomian di Indonesia salah satunya adalah perindustrian. Jadi, jika perindustrian di Indonesia mengalami kendala atau mengalami masalah, tentu perekonomian nasional pun akan mengalami masalah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi proses impor dan ekspor. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu beberapa wilayah baik di dalam maupun di luar negeri akan memperlakukan lockdown atau pembatasan wilayah. Nah, dengan adanya hal tersebut, proses impor dan ekspor yang dilakukan oleh perindustrian di Indonesia ini mengalami kendala. Jika proses impor dan ekspor sudah mengalami kendala, tentu omset atau pendapatan yang didapat oleh perusahaan pun akan mengalami penurunan, akan menurun. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan mempengaruhi pekerja yang ada di dalamnya atau buruh. Seperti itu. Bahkan, jika omset menurun, kemungkinan yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama bisa pemotongan upah pekerja, atau yang paling parah, perusahaan bisa juga melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Seperti yang sudah kita ketahui bersama melalui berita di media elektronik, media cetak ataupun online, memang sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK bahkan sampai menutup usahanya karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, karena saya juga salah seorang karyawan dari industri garment di Bandung, Jawa Barat. Nah, saya juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pabrik yang memang mem-PHK karyawannya, tetapi ada juga pabrik yang tetap berusaha bertahan di tengah pandemi atau kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, cara yang mereka lakukan untuk tetap bertahan di kondisi seperti ini adalah dengan mengubah cara pengupahan karyawannya. Ada yang mengubah sistemnya, ada yang mengubah tanggal pembayarannya, tapi ada juga yang tetap melakukan PHK massal seluruh karyawannya, tapi tidak melakukan pembayaran untuk upah terakhir karyawannya. Sebagai referensi dalam melakukan Project Citizen ini, saya mengambil informasi dari beberapa laman berita online yang seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama itu ada dari industri.kontan.co.id, juga dari cnbcindonesia.com. Nah, kesimpulan dari Project Citizen yang saya lakukan atau kesimpulan dari permasalahan yang saya angkat menjadi tema ini adalah sektor perindustrian adalah salah satu sektor utama pendukung perekonomian di Indonesia. Jika perindustrian di Indonesia mengalami masalah, perekonomian nasional pun akan terganggu. Maka dari itu, jika sektor perindustrian mengalami masalah seperti pada masa COVID-19 ini, perlu dicari solusi yang dapat sama-sama menguntungkan antara pihak pemerintah, perusahaan pemberi kerja, dan juga pekerja atau buruh. Dengan begitu, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Baik teman-teman semua, sekian laporan Project Citizen yang saya lakukan mengenai dampak COVID-19 terhadap perindustrian di Indonesia.
Saya harap semoga apa yang telah saya sampaikan bisa membuka wawasan kita, menambah wawasan, dan juga bermanfaat. Yang pertama, menambah wawasan dan manfaat bagi saya sendiri, juga umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.